Ribet amat. Ngapain AHY kirim surat ke Jokowi kalau ujungnya klarifikasi sendiri? Ditulis oleh Sardi di sewar.com. Anggap saja ini adalah klimaks dan ending paling konyol yang pernah saya ketahui. Ini ibarat drama yang awalnya sangat menjanjikan, intens, meraup rating yang sangat tinggi karena menjadi pembicaraan panas di berbagai media dan dunia maya. Yang membuat ini jadi heboh adalah saat adanya tudingan orang lingkaran istana yang terlibat dalam isu kudeta Partai Demokrat. Belakangan diketahui ternyata orang yang dimaksud adalah Muldoko. Jokowi yang bisa dibilang atasan, dikirimi surat dan dituntut memberikan penjelasan. Jokowi diam, tak ada respon sedikit pun. Baru-baru ini, AHY kembali ribut soal kudeta ini. Dia mengatakan sudah memperoleh informasi terkait dugaan kudeta dari Presiden Jokowi. Disebutkan Jokowi sama sekali tak tahu soal rencana penggulingan kepemimpinan Demokrat. Saya sudah mendapatkan sinyal bahwa Bapak Presiden tidak tahu-menahu tentang keterlibatan salah satu bawahannya itu, kata AHY. Menurut AHY, oknum yang berniat mengambil alih kepemimpinan Demokrat memakai nama Jokowi untuk menakut-nakuti para kader partainya. Ini hanya akal-akalan kelompok yang melakukan kudeta untuk menakut-nakuti para kader. Katanya, ini analoginya seperti ini. Ibarat seorang pria kirim surat cinta kepada wanita yang membuat hatinya bergetar kuat, meminta penjelasan kenapa cintanya ditolak. Padahal, dirinya sangat mencintai wanita itu sepenuh hati, bukan setengah penuh hati. Baginya, wanita tersebut bagai bidadari yang turun dari pohon jengkol. Cantiknya bukan kepalang. Sinar matanya seterang bola lampu taman. Kulitnya mulus di mana lalat mendarat, langsung tergelincir dan kakinya keseleo. Rambut sehalus sutra, bodi bagaikan gitar Spanyol. Suara merdunya bisa membuat lalat dan nyamuk pingsan seketika. Pria ini bikin sensasi meminta penjelasan dari wanita tersebut. Kenapa cintanya ditolak? Dia butuh penjelasan. Tapi, wanita ini tidak merespon ataupun memberikan alasan kenapa menolak cinta pria tersebut. Hingga akhirnya pria tersebut sadar sendiri bahwa cintanya bertepuk sebelah pipi. Tangan. Kesimpulannya, ngapain kirim surat minta wanita itu jelasin kalau sudah tahu cintanya tidak diterima? Ditolak, ya ditolak. Ngapain lagi butuh penjelasan? Betul nggak? Mau alasan berteman aja kek? Kamu terlalu baik bagi aku kek? Banyak yang lebih baik dari dia kek? Intinya tetap sama. Cinta ditolak dan tidak ada respon. Selesai. Begitulah AHY kalau mau dibikin satu kesimpulan soal isu kudeta Partai Demokrat ini. AHY sibuk bikin konvers, umumkan ke publik sampai heboh. Minta Jokowi klarifikasi lewat kiriman surat, dicuekin, no respon. Ujung-ujungnya klarifikasi sendiri kalau Jokowi tak tahu apa-apa soal isu kudeta ini. Jadi ngapain kemarin-kemarin kirim surat ke Jokowi? Kalau ujung-ujungnya bisa cari tahu sendiri dan mendapatkan kebenarannya. Bukankah ini sama saja merepotkan seorang presiden? Kemungkinan besar ini ada kaitannya dengan upaya cari sensasi. Kalau tidak, ngapain seret Jokowi? Jokowi tidak punya urusan mencampuri masalah partai lain. Kemudian, kalaupun butuh klarifikasi dari Jokowi, bisa hubungi langsung dan selesaikan di balik layar. Bukan mengumumkan dengan hebohnya ke publik mirip orang yang mau umumkan tanggal pernikahan. Untung saja Jokowi cuek. Instingnya memang tajam. Masalah sepele ini tidak usah dihiraukan. Lantaran tidak sulit mencari orang yang diduga pelaku. Gaya Demokrat super partai besar dengan jumlah anggota miliaran saja. Jokowi saya yakin bukan orang yang suka menusuk dari belakang atau mengacaukan pihak lain dari dalam. Jokowi juga bukan tipe orang yang suka melakukan hal remeh. Terbukti dari banyaknya pembangunan di seluruh Indonesia. Kalau kerjanya hanya duduk dan banyak bicara, Indonesia saat ini masih dalam tahap menyedihkan dan ketinggalan dari negara lain. Jokowi juga orangnya sabar meski menjadi objek sasaran hujatan, fitnah, dan caci maki. Tidak baperan, tidak mewek, dan tidak curhat di depan publik maupun media sosial. Tugas presiden adalah membangun dan memajukan negara, bukan membagikan keluh kesah kepada rakyatnya. Kalau mau keluh kesah, itu tugasnya tukang tampung curhat.
konsultan atau psikolog, bukan presiden. Semua itu dianggap angin lalu. Fokusnya hanya memajukan Indonesia lewat berbagai program dan kebijakan hebat. Bagaimana menurut Anda? Isu kudeta dan dana 9 miliar rupiah bikin Demokrat dan SBY makin terpuruk. Ditulis oleh Sardi di theworld.com. Setelah Jokowi meresmikan bendungan di Pacitan, banyak yang kemudian membandingkan ini dengan museum dan galeri SBY Ani. Yang satu dianggap bermanfaat bagi banyak orang, yang satunya lagi dianggap hanya bermanfaat bagi keluarga sendiri. Ternyata ada isu dana 9 miliar rupiah yang diserahkan Pemkab Pacitan untuk membangun museum dan galeri tersebut. Saat dikonfirmasi, Bupati Pacitan membenarkan ada dana dari APBD yang diberikan untuk membangun museum tersebut. Pemkab Pacitan pernah mengusulkan dana bantuan untuk membangun museum pada Pemprov Jawa Timur, yang kemudian disetujui. Dana tersebut disalurkan ke APBD Pacitan dari Pemprov Jawa Timur melalui skema bantuan keuangan khusus. Intinya Demokrat mengatakan SBY tidak pernah meminta dana tersebut, dan katanya itu adalah inisiatif dari Gubernur Jawa Timur periode sebelumnya. Tapi, menurut anggota DPRD Jatim Denny Wicaksono, pemberian dana tersebut sangat menyakiti hati rakyat. Uang rakyat 9 miliar rupiah untuk sebuah lembaga yang tujuannya adalah citra politik personal seorang tokoh sangat menyakiti hati rakyat. Mengkhianati amanat penderitaan rakyat, apalagi di masa pandemi COVID-19 di mana rakyat sedang kesusahan, katanya. Duit 9 miliar itu bisa untuk membeli beras 900.000 kilogram yang bisa dibagikan ke rakyat miskin, memfasilitasi lebih dari 500.000 pelajar dengan bantuan paket data 1 giga, atau memberi ribuan beasiswa untuk mahasiswa yang kesulitan membayar biaya kuliah di masa pandemi, katanya lagi. Perbandingan yang sangat miris dan menohok. 9 miliar rupiah itu cukup banyak dan bisa membantu meringankan beban banyak masyarakat di masa pandemi ini. Entah apa urgensinya pemberian dana tersebut. Lagi pula, bagi SBY, uang sebanyak itu bukanlah masalah baginya. Kenapa harus terima? Kalau untuk objek wisata, rasanya tidak urgent sama sekali. Menurut Denny, APBD mestinya digunakan untuk membantu rakyat, bukan untuk membiayai proyek yang hanya ditujukan untuk pencitraan personal seorang tokoh politik. Ini benar, ngapain pula pakai buat bangun museum, yang kalau dipikir-pikir, SBY juga sanggup keluarkan kocek pribadi untuk membangunnya. Ibarat orang yang mampu, tapi disumbangkan ke dia. Sah-sah aja sih, tapi berhubung pakai APBD, maka ini tidak elok dan tidak etis. Kira-kira Tuhan suka tidak? Ini benar-benar pemborosan yang tidak penting. Apalagi di saat pandemi ini, anggaran negara terbatas, terjepit bahkan terbebani. Banyak masyarakat jatuh ke level miskin dan kehilangan pekerjaan. Apalagi menurut Denny, Pacitan termasuk salah satu sentra kemiskinan di Jatim. Kemiskinan di Pacitan sangat tinggi, yaitu 14,54% per 2020. Ini termasuk yang tertinggi di Jawa Timur. Demikian pula pendapatan per kapita rakyat Pacitan, baru 28 juta rupiah per orang per tahun. Hanya separuh dari rata-rata pendapatan per kapita di Jawa Timur, katanya. Apalagi, kalau kita lihat bentuk museum SBY seperti istana mewah, yang menjauh dari realita hidup rakyat Pacitan, katanya. Kalau mau bikin pencitraan, silahkan. Mau memamerkan kenangan kepada publik juga dipersilahkan. Tapi semua sudah terjadi. Rakyat sudah tahu, tidak peduli alasannya apa, bahwa museum dan galeri ini terkait dengan dana dari APBD, yang notabene berasal dari uang rakyat. Mari kita tanya pada mereka, apakah mereka rela uang segitu dipakai untuk pembangunan museum? Ini adalah sebuah blunder yang menjatuhkan citra SBY di mata masyarakat. Memang tidak ada yang salah, tapi rakyat pasti mencap buruk. Padahal beberapa waktu lalu, Demokrat diterpa isu kudeta untuk menggulingkan AHY. Sikap AHY malah disorot negatif dan dihujat. Kepemimpinannya dipertanyakan. Demokrat dinilai sedang menjadi partai goyah. Dan sekarang muncul isu APBD dalam pembangunan museum. Ini adalah tamparan ganda yang harus diterima mereka.
Padahal, ini bisa dijadikan sumber pencitraan yang setajam silet. Tolak saja dana tersebut. Nanti, juga bakal disorot dan mereka bisa menjual narasi tidak butuh dana bantuan dan meminta agar dana tersebut lebih diprioritaskan kepada masyarakat yang membutuhkan. Tapi semua sudah terjadi, dan ini bukan salah siapa-siapa. Semoga mereka merenungi ini. Asalkan jangan sembarangan menembak, membabi buta menuding ini itu. Apalagi sampai kirim surat pada presiden. Bagaimana menurut